Di hadapan aligator dengan dengus napas menggeram, Alice, yang diperankan Madalena Aragao, berjongkok, lalu merogoh tas dan mengeluarkan isinya. Sebutir telur aligator, lalu ia sodorkan pada si empunya. Sang aligator mengendus, dan detik-detik hening penuh aroma kengerian berjalan. Mendadak, sang aligator menerkam tangan Alice yang menjulur. Adegan saat sang apex predator alias predator puncak memangsa buruannya itu hanya salah satu dari banyak adegan mencekam dalam The Bayou, thriller teranyar produksi Vertical Entertainment. The Bayou bercerita tentang perjalanan liburan yang berakhir jadi bencana saat pesawat yang mereka tumpangi jatuh di lahan rawa luas lembah Louisiana. Para penumpang pun harus berjibaku bertahan hidup luas itu. Cerita dibuka saat Kyle, diperankan Andonis Anthony, muncul dengan penampilan selengean dan tampak mabuk. Dan bisa ditebak, perjalanan menikmati panorama tanah berawal Louisiana itu baru berjalan beberapa menit saat pesawat mendadak mengalami masalah, dipicu salah seorang penumpang yang terus bertelepon di dalam pesawat. Lalu, pesawat pun jatuh di rawa. Seluruh penumpangnya selamat, beberapa dengan luka, tapi sang kopilot hilang. Kengerian dimulai apex predator dari dalam rawa. Lalu, kesadaran untuk bertahan hidup di area terpencil itu pun muncul dalam benak para penyintas kecelakaan pun tak ada otoritas penerbangan yang mengetahui perjalanan itu, yang berarti mereka harus bertahan hidup sendiri hingga mencapai peradaban. Formula cerita tentang bertahan hidup di lalu penting akan dihabisi, satu demi satu. Sayangnya, karakter para tokoh kurang terbangun dengan baik, sehingga emosi antara tokoh-tokohnya kurang terjalin dengan sempurna. Banyak pula pembangunan adegan yang kurang tergali dengan maksim penegak hukum anti narkoba Amerika Serikat. Adegan ini memang menjadi jembatan kokoh yang melandasi mengapa ada bangunan besar di tengah alam liar berawak antah berantah. Namun, penggambaran zat toksik itu. Salah satu tokoh ternyata mencuri telur aligator hingga sang induk pun marah dan memburu sang pencuri. 22, yang bercerita tentang dua gadis pemanjat tebing yang terjebak di menara televisi terbengkalai di gurun California. Cerita Fall terjalin apik, pun penokohan dan kelindan problema karakter-karakternya terfokus adrenalin berkat adegan-adegan mencekam manusia versus aligator yang bertebaran. Dan, perubahan sifat alamiah aligator yang menghindari manusia kecuali diprovokasi ini jadi premis kuat mengapa sang predator puncak memburu habis-habisan sekelompok manusia itu. Salah satu tokoh ternyata mencuri telur aligator hingga sang induk pun marah dan memburu sang pencuri. Adegan demi adegan mencekam juga terbangun cukup baik dengan bantuan musik scoring yang mendukung. Tapi, jangan berharap lebih pada film yang diproduseri James Harris dan Mark Lane, yang pula memproduseri Fall 2022, yang bercerita tentang dua gadis pemanjat tebing yang terjebak di menara televisi terbengkalai di gurun California. Cerita Fall terjalin apik, pun penokohan dan kelindan problema karakter-karakternya terfokus. Bisa jadi, ini lantaran karakternya tak terlalu banyak. Yang jelas, The Bayou 2025, yang disutradarai Taneli Mustonen dan Brad Watson ini, bisa membantu Anda melepas hormon adrenalin berkat adegan-adegan mencekam manusia versus aligator yang bertebaran. Salah satu alasan utama yang membuat film The Bayou kurang menarik adalah performa akting dari para pemainnya. Banyak penonton yang merasa bahwa dialog yang disampaikan terkesan kaku dan interaksi antar karakter tampak dipaksakan. Athena Strates, yang berperan sebagai tokoh utama, dianggap tidak mampu menyampaikan emosi yang mendalam untuk perannya. Selain itu, chemistry antara karakter juga mendapatkan kritik yang tajam. Hubungan di antara tokoh-tokoh dalam film ini tidak terasa alami, sehingga penonton kesulitan untuk benar-benar peduli dengan perjalanan hidup mereka. Akibatnya,
Adegan-adegan menegangkan yang seharusnya menggugah emosi justru terasa datar dan tidak meyakinkan.